flag high, sky high, and rest the pride in our heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Pada kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran IPS. Dan untuk materi yang pertama kita akan bahas tentang ASEAN, ya. Apa itu ASEAN nanti kita akan bahas bersama-sama, dan siap-siap kalian untuk fokus dan senantiasa bersama-sama dengan niat yang ikhlas untuk menguasai dan memahami materi-materi apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak, ya. Seperti biasa, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berikan kemudahan untuk kita memahami pelajaran atau materi yang akan bersama-sama kita pelajari pada kesempatan ini. Baik, untuk itu kita bersama-sama berdoa. Yuk, bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan berikutnya untuk materi tentang IPS pada pertemuan pertama. ASEAN itu apa sih, ya, apa artinya, dan juga tentunya tujuan pembelajaran harus kita pelajari pada hari ini, ya. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, ya. Baik, ya, ini pelajaran tentang ASEAN, ya. Kalau kita lihat di sini semuanya ada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Bapak ingin menjelaskan saja yang dari indikator supaya akan nyampai ke tujuannya. Pertama, menjelaskan pengertian dan sejarah ASEAN. Jadi kalian nanti melalui kegiatan ini, ya, ini pembelajaran interaktif, pembelajaran bersama-sama ini, kalian bisa menjelaskan pengertian ASEAN dengan benar, ya. Apa itu ASEAN? Apa artinya, ya? Kemudian sejarahnya, nih kedua, sejarahnya. Kalian mengetahui ini sejarah ASEAN itu dengan benar. Apa sejarah ASEAN? Kemudian yang kedua ini menyebutkan makna lambang dan negara anggota ASEAN, ya. Nah, di sini berarti dari indikator ini tujuan kalian belajar bersama dengan Bapak ini, nanti kalian bisa menjelaskan makna lambang ASEAN. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana lambangnya, lalu dijelaskan maknanya. Dan melalui pelajaran ini kalian juga bisa menyebutkan negara-negara anggota ASEAN dengan tepat, ya. Baik, nah sekalian, baik, kembali kita akan mulai. Kita sudah berdoa, sudah berbismillah. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mempelajari ASEAN ini. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu, ya. Oke, ini pengertian ASEAN. Nah, kita jelaskan dulu. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, ini arti dengan bahasa Indonesianya atau disingkat Perbara. Nah, ini lebih populer dengan sebutan dengan istilah pakai bahasa Inggris, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Nah, maka ASEAN, ya, disingkat ASEAN itu adalah singkatan dari apa tadi? Kita sebutkan Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu arti dari ASEAN. Secara bahasa artinya apa? Ini perhimpunan atau perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ya. Nah, maka dengan istilah tadi ini adalah negara-negara Asia Tenggara. Kita dibacakan saja sebuah organisasi geopolitik. Geo itu artinya lokasi, wilayah, politik itu ya kita sebutkan tentang negara-negara yang ada, ya, dan ekonomi, ya, dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, secara sejarah di sini sudah dijelaskan juga. Ini pertama kali didirikan di Bangkok. Bangkok itu Thailand, ya. Di kota Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok. Siapa saja yang saat itu negara-negara yang yang mendeklarasikannya, yang bersama-sama membentuknya. Pertama adalah Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ya. Jadi lewat deklarasi Bangkok ini resmilah
disahkanlah pada tanggal 8 Agustus 1967 ini, resmilah ASEAN didirikan. Apa tujuan dari ASEAN ini? Organisasi ini punya tujuan untuk apa? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertama ya, yang kedua kemajuan sosial, dan juga pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Regional artinya cakupan wilayah Asia Tenggara ini. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November tiap tahunnya. Jadi ada pertemuannya. Nah, di sini pengertian ASEAN dibahas juga sejarahnya sekilas dan juga dijelaskan juga tujuan organisasi ini. Kalau kita mau singkatkan pengertiannya, nah ini saja artinya nih. Ya, kalau arti secara bahasanya ya. Jadi perhimpunan bangsa-bangsa atau negara-negara di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara. Nanti Bapak akan lihatkan juga mana sih Asia Tenggara begitu ya. Nah, ini Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Baik, tuh ini Asia Tenggara tuh. Kita lihat di gambar. Nah, ini dia peta Asia Tenggara. Baik, kita lihat Asia Tenggara itu berarti nih satu kawasan, yang mana kawasan ini negara-negara yang dekat dengan Indonesia atau disebutnya negara-negara tetangga Indonesia. Nah, semua negara-negara Asia Tenggara ini kenapa disebut Asia Tenggara? Karena ada di wilayah benua Asia ya. Benua Asia yang ada di tenggaranya. Kalian tahu kan tentang arah mata angin ya, arah mata angin ada utara, timur, selatan dan barat ya. Nah, antara timur dan selatan itu ada tenggara. Ini timur, sebelah sini nih, ini timur, yang ke bawahnya adalah selatan. Maka di antara keduanya itu ada tenggara. Maka ini wilayah tenggara tuh pada benua Asianya. Jadi kawasan ini di Asia Tenggara ini, inilah semua negara-negara yang ada. Ada berapa negara? Ini ada 11 ya, ada 11 negara termasuk salah satunya Indonesia. Dan Indonesia merupakan negara yang wilayahnya paling luas, paling besar ya. Kita bisa sebutkan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu negara-negara ini. Kita mulai dari yang paling kiri ya. Dari yang paling kiri ada Myanmar, kemudian ada Thailand, berikutnya Laos. Nah, Thailand yang kuning nih ya, Myanmar yang pink. Kemudian ada Laos yang ungu nih. Kemudian Vietnam, nih Vietnam wilayahnya dari atas yang kuning juga. Nah, ini Vietnam. Kemudian Malaysia, ini Malaysia yang hijau. Ada dua Malaysia itu, ada wilayahnya. Ini negeri Upin Ipin ya. Malaysia itu ada yang hijau ini ada yang di sebelah barat, ada yang sebelah timur. Ternyata yang di sebelah timur ada di satu pulau dengan Indonesia nih, satu pulau bersama. Ya, satu pulau bersama. Di pulau apa ini namanya? Masih ingat? Ini masih pulau terbesar nih di negara kita, Kalimantan. Nah, ini Pulau Kalimantan ini ternyata ada 3 negara di sini, anak-anakku sekalian. Nih yang hijau ini yang bersatu dengan benua Asianya, lalu ada yang terpisahnya ini masih wilayah Malaysia ya. Ini di Pulau Kalimantan, dan ada yang di atasnya sedikit kecil, ini Brunei ya, masih satu negara ya, Brunei. Berikutnya ada Singapura ya, ini negara kecil sekali ya, negara kecil. Satu pulau yang pulaunya itu ya tidak lebih besar dari pulau ini nih, ini Belitung ya, ini Bangka, ini Belitung. Ini Singapura lebih kecil dari Belitung ya. Kemudian ada negara kita ini Indonesia, paling luas sekali dari Sabang, ini Sabang sampai Merauke. Mana Merauke? Ini Sabang sampai Merauke. Nah, sampai sini. Luas sekali wilayah. Nah, kita di mana kita? Ini Pulau Jawa. Pulau Jawa, lalu Bandung. Mana di Bandung? Bandung mana? Nih, Bandung di sini ya. Kita itu ada di sini di Bandung. Ini Jakarta, ini Bandung. Dan negara-negara lain, kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Masih luas sekali ya. Coba ingat-ingat lagi nih, kita mau lihat, kalian coba sebutin sama-sama coba ya. Ini pulau apa nih yang di sebelah barat? Pulau apa nih yang di sebelah barat? Ayo sebutin. Ya, pintar yang bisa menyebutkan. Ini Pulau Sumatera ya. Ini masih di negara kita. Kita mau belajar mempelajari negara-negara lain nih, tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Negara kita sendiri masih belum
masih belum kita kuasai ya. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, di negara kita saja masih luas wilayahnya dan kita nggak kenal, makanya harus kenal ya. Nah, ini adalah Pulau Sumatera ya, masih ingat ya, ini Sumatera. Kemudian ini Jawa, tuh, kecil ternyata ya Jawa dibanding dengan Sumatera. Ingat nih Bandung kita di sini ya, ini Bandung. Kemudian ini Kalimantan. Kalimantan ada 3 negara ya, kita Indonesia di sini, kemudian Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Kemudian ini pulau apa ini? Pulau Sulawesi, betul Sulawesi. Ini kita tunjukkan yang besar-besar dulu ya. Dan ini apa ini? Papua, betul. Ini pulau Papua. Terus ini yang ada yang kecil-kecil nih, ada yang kecil-kecil. Nah, ini kalian harus giat lagi nih untuk belajar, untuk memahami dan untuk mengenal pulau-pulau. Indonesia itu banyak sekali, sampai 17.000 lebih ya pulaunya. Sangat banyak sekali. Ya, jadi 17.000 dari pulau besar sampai pulau kecil. Kalau kita mau sebutkan satu-satu, wah kayaknya harus hafal 17.000 pulau ya, luar biasa sekali. Makanya kalian kenal yang besar-besarnya saja ya, yang besar-besar. Ada 5 pulau besar dan ada pulau-pulau yang sangat banyak bertebaran dari barat sampai ke timur ya. Tadi ada negara lain yang belum kita sebutkan ya di Asia Tenggara apa? Nih, Filipina. Nih yang kuning lagi ini Filipina. Luas juga, ini sama negara kepulauan. Dan terakhir adalah Timor Leste. Ini ada nempel dengan Indonesia juga. Ya, itulah wilayah kawasan Asia Tenggara yang memang terbagi-bagi dan terpecah-pecah. Ada yang berpisah nih di wilayah kepulauan dan ada juga yang bergabung ya, bersatu, ini satu wilayah. Dan ini ke atasnya ini lebih luas lagi benua Asia ya. Ya, kita bahas anggota. Tadi sudah disebutkan ya, kita lihat di peta ya. Nah, di sini di urutannya kita lihat pertama dari mulai Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Ternyata Timor Leste tidak disebutkan di sini karena Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN ya. Pertama kita bahas dulu Filipina. Baik. Nih, Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina yang menjadi penandatangan deklarasi Bangkok yaitu namanya Narcisco Ramos. Nanti kita akan bahas tentang sejarahnya lebih jauh, siapa-siapa saja yang pendiri ASEAN itu dan siapa-siapa saja yang menandatangani atau mendeklarasikan. Baru satu kita tahu nih dari Filipina ya, namanya siapa? Narcisco Ramos. Ya, bacanya Narcisco Ramos ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sebelah sininya. Nah, ini benderanya Filipina seperti ini ya. Tadi kan sudah dilihat juga benderanya. Nah, ini mulai dipakai itu tahun 1898. Nama benderanya Pambansang Watawat. Agak susah ya. Nggak perlu dihafal lah. Pambansang Watawat ya. Nah, gitu. Ini warna dasarnya ada 3, biru, merah, putih. Kemudian ada bintang-bintang dan juga ini matahari ya. Ini perancang si bendera ini namanya Emilio Aguinaldo. Dah, nih ya, itu hanya sebatas pengetahuan kita saja. Kemudian Indonesia. Nah, Indonesia juga sama sebagai pendiri ASEAN. Yang menandatangani saat itu adalah Adam Malik. Nah, tadi dari Filipina siapa? Narcisco Ramos. Dari Indonesia siapa? Adam Malik. Nah, 2 tuh orang-orang yang berjasa ya sebagai tokoh penandatangan pendiri ASEAN ya. Di sini ada bendera kita sudah tahu semua, namanya Sang Merah Putih. Sang Merah Putih. Bisa disebut Sang Saka Merah Putih atau bisa juga disebut Dwiwarna ya. Nah, dipakai mulainya memang di pas kemerdekaan Indonesia, mulai pas proklamasi 17 Agustus 1945. Itu ya, merah dan putih. Siapa yang merancangnya ini tidak diketahui. Meskipun secara lebih rinci para ahli sejarah ini mengikuti awalnya kenapa mengambil merah putih itu, mengikuti dulunya itu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dulu warnanya merah putih tapi strip-strip ya. Majapahit itu warnanya strip-strip. Merah putih, merah putih, merah putih gitulah. Kayak bendera Malaysia nih.
Ada merah putih, tapi Majapahit itu merah putihnya saja ya, strip-strip. Maka kita ambil 2 warna itu ya, itu untuk Indonesia. Kemudian untuk Malaysia pun sama, ini pendiri ASEAN. Siapa dulu yang menandatangani deklarasi Bangkoknya itu? Yaitu namanya Tun Abdul Razak ya, Tun Abdul Razak. Ayo ingat-ingat tadi Filipina siapa? Ya. Betul, Narcisco Ramos. Ya, betul. Indonesia siapa tadi dari Indonesia? Adam Malik, dan dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak ya. Ini benderanya namanya jalur gemilang, namanya dipakai 16 September 63. Ada 14 ini jalur horizontal merah putihnya. Kemudian di sini ada bulan bintang warna emas dan juga bulannya sabit ya, bukan bintang, maaf, ini matahari ya, matahari bukan bintang. Peranjangnya adalah Muhammad Hamzah, ini negara Malaysia seperti ini. Baik, kita bahas sampai ke Thailand ya, Singapura dan Thailand yang merupakan pendiri ASEAN ya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas negara-negara yang lain, termasuk nanti lebih rinci tentang sejarah dan yang lainnya. Oke. Berikutnya adalah Singapura. Nah, Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN juga sama, dan yang menandatanganinya adalah S. Rajaratnam ya, S. Rajaratnam. Bendera Singapura seperti ini, sama seperti kita, merah putih, tapi di sudut kiri atasnya ada bulan sabit dan juga 5 bintang kecil ya, 5 bintang yang disusunnya secara melingkar gitu. Nah, namanya bendera Singapura dimulai dipakai 3 Desember 1959. Dan perancangnya adalah Dr. Toh Chin Chye. Dr. Toh Chin Chye ya. Itu Singapura. Dan terakhir Thailand sebagai tuan rumah pendiri ASEAN, deklarasi Bangkok disebutnya. Nama menteri luar negerinya saat itu adalah Tanat Khoman ya, Tanat Khoman. Nah, ini yang harus dihafal, ya. Kalian harus bisa pahami itu yang pendiri ASEAN-nya, tokoh-tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bendera Thailand ini sebagai ini saja tambahan informasi. Nih, merah, putih, biru, putih, merah. Jadi strip-stripnya biru yang lebih besar, latar birunya, merah putih kecil-kecil, putih merah, merah putih, putih merah, tengah-tengah biru, biru besar ya. Namanya Tong Tai Rong. Nah, di bendera ini namanya apa? Tong Tai Rong ya. Dipakai pada 28 September 1917. Seperti kalian harus pahami bahwa Thailand ini negara yang satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh negara lain ya. Kalau negara-negara lain semuanya ini di semua anggota ASEAN ini negaranya dijajah, termasuk kita Indonesia kan, kecuali Thailand. Kalau Thailand dari dulu tidak pernah dijajah, dan Thailand ini memakai nama Thailand pada tanggal 19 pada tahun 1917 ini. Sebelumnya namanya Muang Thai. Sebelumnya lagi adalah Siam, kerajaan Siam. Dan sampai sekarang pun akhirnya Thailand sebagai kerajaan ya. Itu saja anak-anakku sekalian, karena waktu sudah terbatas, tidak perlu banyak-banyak ya. Banyak sekali yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Kita belajar bertahap saja pada pertemuan awal ini. Baik, pertama tentang tadi apa itu ASEAN, kemudian kepanjangannya, artinya, tujuan serta sejarah singkatnya, dan juga negara-negara yang ada di kawasan ASEAN ini, termasuk kita bahas baru sebagiannya saja ya, atau 5 negara penandatangan deklarasi Bangkok merupakan satu ujung tombak untuk berdirinya organisasi ASEAN. Itu saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sebagai informasi pada pelajaran IPS awal, IPS pertama ini. Tentunya banyak sekali yang harus kalian ingat, harus kalian pahami dan kalian pelajari, karena IPS ini bentuknya bukan hanya sejarah, ini tentang sejarah ASEAN, tapi juga harus dipahami tadi ya, tentang wilayah-wilayah dan juga pengetahuan tentang negara anggota ASEAN. Kedepan nanti setelah kita bahas secara ringkas, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang negara-negara
yang ada di ASEAN ini ya. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, kita lebih kupas lagi. Apa sih ibu kotanya, apa mata uangnya, kemudian bagaimana wilayahnya ya, bentuk negaranya seperti apa, gunung, apalagi sungai dan lain sebagainya, kemudian orang-orangnya seperti apa. Ada banyak sekali ya khas-khas tentang negara-negara anggota ASEAN, termasuk julukan-julukannya dan lain sebagainya. Itu saja anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita tutup saja bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.